Nas renungan hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak Ibu pernah menonton film yang aksi dan ketika, apalagi tentang mata-mata. Ini enak sekali, saya suka menonton film kebetulan. Dan kalau ketika suatu pekerjaan yang sudah mulai serius, bahkan kerja tim yang memang betul-betul sedang serius dan berperang, tapi tiba-tiba ada pengkhianat. Wah, rasanya jengkel. Bukan jengkel terhadap filmnya, tapi terhadap tokoh itu. Itu menariknya film memang. Tapi dalam kehidupan nyata, tidak enak kalau kita punya di sekitar kita ada pengkhianat. Nah, Bapak Ibu cuma kasih Tuhan. Tapi mari kita lihat kenapa orang mau berbalik arah atau menyimpang dan menjadi pengkhianat. Yang pertama, mungkin dia memang orang yang sangat egois, yang berpikir bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan di atas bumi, di atas langit juga, bahkan Tuhan pun, semuanya berputar mengelilingi dia. Oh, ini orang yang repot. Karena dia berpikir pusat segala sesuatu adalah dirinya. Semua harus melayani dirinya, harus paham perasaannya. Ini memang orang yang egois. Ini orang yang sakit mental. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ada orang yang memilih akhirnya tidak berkomitmen lagi. Karena apa? Tidak tahan menderita. Dia berpikir, ya hidup sama-sama hanya sementara. Ya, setidaknya sekarang saya bisa dapat untung, menjadi pragmatis. Keuntungan sementara, dan dia pikir itu adalah bijaksana. Tapi di sisi lain mungkin juga ada orang yang sudah nggak tahu lagi arah hidupnya dan tujuan kehidupannya, sehingga penderitaan dia pikir, ya, untuk apa? Dan ini orang yang patah harap. Tapi mari Bapak Ibu coba dikasih Tuhan, kita lihat ayat ini berbicara kalau kita baca seluruh kitab Ibrani, ada suatu pergumulan iman Kristen saat itu. Ketika kekristenan ditolak, orang percaya ditindas, dikejar. Banyak orang yang awalnya sukacita akan Kristus, tapi ketika lihat penderitaan atau mengalami penderitaan, memilih untuk kembali, untuk tidak lagi percaya. Yang disebut dalam surat Ibrani dengan istilah murtad. Mengapa mereka lakukan itu? Ya karena memang itu. Sakitnya dikejar, tidak punya status. Akhirnya mereka memilih untuk murtad. Nah, kalau kita baca kitab Ibrani, Bapak Ibu kasih Tuhan, penulis kitab Ibrani menjelaskan dengan amat dalam tentang iman kita. Iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa dia lebih tinggi dari para malaikat. Dia lebih tinggi bahkan dari seluruh ciptaan. Bahkan dari Abraham sendiri. Dan sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Bahkan dia lebih besar dari semua imam yang ada. Imam besar sekalipun. Kalau imam besar memberikan persembahan sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus, tapi Yesus adalah imam yang teramat sangat agung dan membuat dirinya sebagai persembahan yang sekali dibayarkan untuk penebusan semua dosa. Bapak Ibu jangan kasih Tuhan. Pergumulan kehidupan, penderitaan, kesusahan pasti terjadi. Bukankah Tuhan Yesus sudah katakan itu kalau kita baca dalam kitab Yohanes? Oleh karena itu, supaya kita menjadi teguh, firm, kuat, dan memegang teguh iman percaya kita, komitmen dan kepercayaan kita. Supaya kita tidak dengan gampang mengatakan, Mas Aibi, Bapak Ibu, mari mau memahami kedalaman, lebarnya, luasnya, bahkan tingginya, misteri yang Tuhan beri kepada kita dan Tuhan nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Supaya kita tetap tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Dan kita akhirnya dimampukan untuk bertekun sekalipun sulit, sekalipun susah. Dan inilah yang diperlukan dalam sebagai orang percaya. Ketekunan di dalam Kristus. Kalau kita baca ayat selanjutnya setelah ayat 35 ini, dikutip dari kitab Habakuk, yang sangat menarik adalah sedikit lagi, bersabarlah sedikit lagi. Sebentar lagi, Yesus akan datang. Tuhan akan datang. Bapak Ibu,
ketika kita memahami iman kita. Walaupun sulit, mungkin misterinya masih banyak, tetapi ternyata Yesus Kristus Tuhan. Kita sedang berpegang pada kebenaran, karena itu adalah kebenaran. Marilah tetap bertambah teguh di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Karena Allah kita yang setia. Jangan lepaskan kepercayaan. Tetaplah teguh di dalam Kristus Tuhan. Tuhan memberkati.